Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Masih tingginya angka COVID-19 di Kota Semarang membuat pemerintah Kota Semarang terus melakukan upaya penanganan, antara lain dengan terus meningkatkan kapasitas tempat tidur isolasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penambahan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Dan terbaru, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi mengalihfungsikan Balai Kelurahan di Kota Semarang sebagai rumah isolasi COVID-19. Salah satunya yang berada di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang. Hendi mengatakan rumah isolasi di Kelurahan Meteseh tersebut bisa dibuka karena adanya dukungan dari swadaya warga, di mana akan diperuntukkan bagi pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan maupun non-gejala agar memudahkan dalam pemantauan. Adapun setelah disulap menjadi rumah isolasi, Balai Kelurahan tersebut dapat menampung 30 pasien COVID-19 yang berasal dari warga Meteseh. Menurut Hendi, dengan adanya rumah isolasi ini dinilai efektif untuk memudahkan tenaga kesehatan khususnya dari puskesmas untuk melakukan perawatan di satu titik lokasi. Terlebih, berdasarkan data yang ada, Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah pasien COVID-19 tinggi. Untuk mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah, PT Transmarga Jawa Tengah melakukan pemeliharaan rutin 25 jembatan di sepanjang ruas jalan tol Semarang-Solo. Terdapat 25 jembatan yang membentang di ruas jalan tol Semarang-Solo yang harus dilakukan perawatan secara rutin. Dan jembatan tersebut memiliki bangunan dengan tipe struktur gelagar ini mempunyai panjang yang bervariatif, mulai dari panjang 35 meter pada jembatan Kali Kiringan hingga yang terpanjang 879 meter pada jembatan Lemah Ireng 1. Sedangkan untuk lebar jembatan tersebut mulai dari 23,6 meter hingga 24,2 meter. Direktur Utama PT Transmarga Jawa Tengah, Deni Chandra Irawan menjelaskan, metode perawatan pada jembatan yang dilakukan secara rutin agar jembatan lebih awet dan tahan lama. Jembatan di ruas jalan tol Semarang-Solo dirancang untuk mampu menahan beban maksimal seberat 70 ton dengan umur rencana hingga usia 100 tahun. Dia juga menjelaskan perbaikan pada jembatan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan kondisinya, mulai dari diperbaiki rutin seperti penambalan retak, perbaikan lubang, dan perawatan sambungan jembatan. Kemudian perbaikan berkala yaitu penggantian braiding pad, penggantian expansion joint, dan yang terakhir adalah perbaikan khusus. Perbaikan khusus dilaksanakan apabila ditemukan kerusakan yang dapat mempengaruhi integritas struktur jembatan dan berdampak pada keselamatan pengguna jalan, seperti terjadinya longsor pada tebing atau lereng di sekitaran pondasi jembatan maupun penurunan atau pergerakan pada pondasi jembatan. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang menyelenggarakan workshop dengan tema penyusunan media bimbingan dan konseling dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Workshop yang diselenggarakan selama 2 hari tersebut digelar dalam rangkaian Disnatalis Universitas PGRI Semarang ke-40. Workshop yang diikuti oleh ratusan peserta tersebut berasal dari unsur guru, dosen, dan mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tujuan memfasilitasi guru BK mengasah kemampuannya dalam menyusun media pelayanan baik media grafis maupun audio. Dalam sambutannya, Dekan FIP Universitas PGRI Semarang Munirah Munawar SPI MPD menyampaikan, pendidikan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dan melalui pendidikan akan mampu melahirkan generasi yang cerdas. Selain itu, generasi yang cerdas dapat diperoleh dari pengupayaan pembelajaran yang dilakukan secara optimal, salah satunya melalui pemanfaatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik akan mampu meningkatkan pemahaman pada materi yang dipelajari serta akan memantik proses berpikir kritis pada siswa maupun mahasiswa. Selain itu, keynote speaker pada workshop tersebut Ketua Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Fahrozin juga menyampaikan bahwa guru BK terus berperan dalam memberikan layanan BK yang profesional di masa pandemi ini, baik pada satuan pendidikan yang dilaksanakan secara PTM, luring, offline, dan atau PJJ. Media BK yang disusun dengan memanfaatkan teknologi dan dekat dengan siswa akan menjadi sarana dalam melakukan layanan BK yang profesional. Dan narasumber lain adalah Sekretaris Program Studi BK FIP Universitas PGRI Semarang, Agus Setiawan MPD, menyampaikan pemanfaatan PowerPoint dalam penyusunan media BK. Dan Rizky Ardiantoro SPD dari Ruang Bimbingan dan Konseling membawakan materi pelatihan public speaking bagi guru BK. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.